Baik, sesuai dengan tema kita akan belajar pemulihan keluarga dan kesembuhan. Pak Wahyudi, Pak Nuna Wahyudi, terima kasih untuk tema yang luar biasa ini. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa antara keluarga dengan kesembuhan itu menyatu? Saya ulangi, antara keluarga dengan kesembuhan itu menyatu. Keluarga nggak bisa dipisahkan dari kesembuhan, kesembuhan nggak bisa dipisahkan dari keluarga. Kenapa begitu? Dengarkan kalimat ini. Segala sesuatu, saya ulangi, segala sesuatu, baik maupun buruk yang dialami oleh seseorang, dia sehat atau sakit-sakitan, maaf, dia bodoh atau dia cerdas, dia akan berhasil atau gagal dalam hidupnya. Pokoknya segala sesuatu yang dialami oleh setiap manusia, segala sesuatu pasti dan selalu akan dimulai dari rumah. Renungkan, lalu cerna dan berikan pendapat. Saya ulangi. Kenapa? Ya, terlalu tinggi. Ya, tunggu sebentar. Oke. Tolong semua perhatikan, khususnya saudara orang-orang muda, kalimat ini penting. Segala sesuatu, baik maupun buruk yang dialami oleh setiap orang, dia akan gagal atau berhasil dalam hidupnya. Dia akan sehat atau sakit-sakitan. Dia akan cerdas atau bodoh. Dan semuanya itu selalu dimulai dari rumah. Betul atau salah? Maka itu yang dibenci oleh iblis bukan sekolah teologi. Sekolah teologi tetap eksis sampai hari ini. Yang dibenci oleh setan bukan gereja. Gereja masih eksis di negara-negara yang dulu komunis, di negara-negara ateis, di negara-negara yang benci kekristenan. Gereja dianiaya luar biasa, tapi mereka gereja tetap ada sampai hari ini. Apa saja perusahaan-perusahaan terkenal di dunia masih eksis di dunia sudah ratusan tahun usia. Tapi tolong perhatikan, gereja Tuhan yang sangat dibenci oleh iblis adalah keluarga harmonis. Saya berkata betul atau salah? Mengapa iblis membenci keluarga? Sebab firman Tuhan memberitahu kita, sebelum Tuhan Yesus hadir di semua ibadah, Dia harus hadir di rumah kita lebih dulu. Kenapa begitu? Karena rumah itu adalah hati Tuhan. Sejak manusia belum ada, sungguh mengagumkan rumah. A home. Dalam bahasa Jawa ada perbedaan antara griya dengan panggenan. Nah, saya kata dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Inggris ada kata a home dan a house. Dalam bahasa Mandarin ada kata vangse dengan cia. Dalam bahasa Belanda ada kata huis dan thuis. Hampir semua bahasa di dunia membedakan antara rumah yang bangunan dengan suasana rumah. Nah, di Bali ada nggak perbedaan bahasa ini? Griya bagi bahasa Jawa itu house. Panggenan itu tempat untuk tinggal. Nah, bahasa Bali ada nggak perbedaan? Coba temukan, pasti ada. Karena kita ini serumpun, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sunda itu serumpun. Oke, saya lanjutkan sama saudara berpikir. Satu-satunya ayat dalam Alkitab
yang memberitahu kita kapan dan di mana ada orang banyak berkerumun untuk mencari Yesus. Izinkan saya berkata ini. Ternyata bukan di bait suci di Yerusalem, bukan sinagog, tapi di rumah. Kita buka Markus 2 ayat 1. Rumah. Maka itu sambil kita semua mendengar, baik yang di gedung Dianapura ini, apa namanya gedung ini, balai ini? Bukan, hallnya ini apa namanya? Aulanya. Oh ini, Aula SMK Wiraharapan. Baik. Lalu yang disebut Dianapuranya di mana universitasnya? Oh, jadi berapa luas semua tanah ini kalau dipikir? 3,5 ekar. Tolong anak-anak muda Bali yang belum pernah tahu ceritanya, miliki visi yang Dr. Iwayan Mastra pernah miliki. Izinkan saya cerita sedikit. Saya cukup lama kenal beliau. Kalau dihitung dalam rentang waktu lebih 30 tahun, kami sering bersama-sama dalam banyak acara. Satu kali waktu pertama kali saya nginap di Hotel Dianapura yang di Kuda, di situ Pak Wayan cerita. Pak Deda tahu nggak secara kami gereja Bali Dapatan? Enggak tahu. Nah, beliau cerita begini. Oleh kemurahan Tuhan, saya ini adalah putra Bali yang pertama yang bergelar doktor. Dan luar biasanya lagi, doktor pertama orang Bali adalah doktor teologi. Tepuk tangan dong. Nah, waktu Pak Wayan kuliah di Amerika, Pak Wayan orang yang rajin sekali sambil kerja. Nah, begitu lulus, Pak Wayan bawa uang dolar Amerika, kalau nggak salah 3.000 sekian ratus. Nah, Pak Wayan sejak kecil dapat hikmat dari orang tuanya, maka itu anak muda perlu belajar. Ini tokoh. Dr. Iwayan Master adalah legenda. Boleh nggak saya katakan betul Pak? Beliau adalah legenda. Begini pesan orang tua Pak Wayan, dan saya ikuti sampai hari ini. Dan semua anak-anak saya ajari kebenaran. Kalau punya uang, jangan belikan barang yang buatan Tuhan. Manusia. Saya ulangi. Nah, kebalik bukan? Berarti sudah dengar. Kalau punya uang, belikan barang yang buatan Tuhan, bukan buatan manusia. Sebagus apa, semahal apa barang yang buatan manusia, maksimal umurnya cuma 3 minggu, lalu langsung turun harganya. Tapi yang buatan Tuhan nggak akan turun, bahkan naik terus. Saya tanya, Pak Wayan, apa itu barang buatan Tuhan? Cuma ada 3. Tanah, emas, bukan emas Jawa ya, emas betul, dan ternak. Lalu, nah waktu saya pulang dari Amerika, Bali, Denpasar khususnya mulai terkenal di dunia dengan banyak turis. Waktu itu taksi masih langka. Saya lupa tahun berapa beliau balik dari Amerika. Nah, banyak teman-teman usul beli taksi, perlu transport. Kalau nggak salah waktu itu bisa dapat 6 taksi. Terus dihitung, kalkulasikan begini, begitu. Saya nggak tahu bagaimana. Pak Wayan bilang tidak. Saya ingat pesan Tuhan lewat orang tua saya mau beli tanah dengan uang. Maka $3.000 itu Pak Wayan beli 2 lokasi. Satu Hotel Dianapura, dan satu adalah tanah dibangun Mastapel Garden, tempat beliau tinggal. Dan sekarang lihat badannya seperti ini, luar biasa. Saya tidak tahu apakah orang-orang Bali masih pakai filosofi orang tua dulu. Pak Wayan bilang begini kepada saya, kami orang-orang tua di Bali dulu, apalagi yang menjadi Kristen, langsung dimiskinkan oleh keadaan. Kenapa dimiskinkan? Kita semua tahu istilahnya.
Maka itu kami harus berjuang. Nah, untuk itu orang Bali setiap kali melahirkan anak langsung akan tanam pohon kelapa atau pohon mangga atau pohon buah apa saja. Untuk apa saya tanya? Nah, pohon-pohon itu diberi nama sesuai anaknya. Padahal pernah tahu nggak hukum alam yang Tuhan ciptakan? Pohon-pohon itu kalau ditanam dari biji baru berbuah betul itu setelah usia 7 tahun. Nah, begitu orang tua Bali melahirkan anak, langsung tanam pohon sesuai dengan nama anaknya. Maka ketika pohon itu umur 7 tahun sudah berbuah, anak orang Bali kelas 1 SD dan bisa dibiayai dengan buah-buah pohon itu. Saya pikir ini filosofi kebenaran yang luar biasa. Maka itu orang Bali, saya pesan jangan terlalu muda untuk jual tanahmu. Nggak ada yang ngamen seorang Bali. Nanti orang Bali akan minggir ke hutan semua dan nyemplung laut. Kalau saudara tidak mempertahankan tanah-tanah milik Tuhan. Oh, saya bisa cerita banyak. Kalau saya cerita semua dari bawah saya nggak apa-apa. Tapi betul 30 tahun saya berjalan bersama legenda Bali ini, saudara, saya belajar banyak sampai hari ini. Dan dengan filosofi itu banyak orang tertolong sampai hari ini. Tadi waktu mau masuk, saya baru dapat WA ini. Dulunya orang Muslim dari daerah Kertosono, Jawa Timur. Dia bilang hari ini dia baru beli sedan baru. Setelah diberkati Tuhan, tanahnya apa dia kumpulkan, hebat sekali. Ayo kita belajar. Udah, saya kembali. Udah, kita baca sama-sama Markus 2 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Pertama saya belajar ayat ini, saya terganggu dengan kalimat terakhir. Yesus ada di rumah. Kenapa saya terganggu? Tolong perhatikan. Yang punya bahasa Bali coba baca. Bedanya, dan bahasa Jawa juga beda. Saya pikir terjemahan ini salah. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Cepat. Bedanya apa? Yesus ada di rumah dan dia ada di sebuah rumah. Ayo. Yang mana? Yang mana? Rumah sendiri yang mana? Dia ada di rumah. Pintar-pintar semua ini. Betul. Kalau ditulis bahwa Yesus ada di rumah, itu rumahnya sendiri. Nah, saya pikir terjemahan bahasa Indonesia salah. Lalu saya buka beberapa terjemahan yang lain. Sampai hari ini Alkitab bahasa Jawa masih jadi pendamping saya untuk belajar. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda. Saya cukup bisa bahasa-bahasa itu. Maka itu anak-anak muda, kalau orang tuamu nggak mampu untuk mengkuliahkan engkau, saya pesan belajarlah minimal 2 bahasa asing. Itu bekal hidupmu sampai tua. Nah, di Bali dan pasar khususnya, saudara nggak perlu kursus dan bayar bahasa asing. Jadilah volunteer untuk banyak tulis, itu akan bisa bahasa. Saya ulangi, menguasai bahasa asing minimal 2, Inggris dengan apa terserah. Maka saudara punya modal hidup yang hebat. Betul tidak? Tapi yang paling penting, menguasai bahasa asing, saudara bisa beritakan Injil ke orang yang punya bahasa. Ini tujuan utama. Amin. Nah, saya lanjutkan. Ternyata semua terjemahan betul, dia ada di rumah. Nah, mari kita bongkar. Siapa yang tahu ada ayat yang memberitahu Yesus kontrak rumah, beli rumah, pinjam rumah, sewa rumah, ada nggak? Nah, lalu rumahnya siapa? Kalau terjemahnya ia ada di rumah.
Saya lanjutkan ayat 2. Terjadi apa kalau dia ada di rumah? Inilah ayat yang tadi kita sudah mulai buka pelajarannya, bahwa sebelum dia hadir di ibadah-ibadah kita, Tuhan harus hadir di rumah kita lebih dulu. Dan ini ayat 2 terjadi apa? 1, 2, 3. Maka stop dulu, stop. Apa arti kata maka dalam 2 kalimat yang digabung? Kata maka itu artinya apa? Cepatlah jawab. Tadi saya bilang pintar, kok saya nggak pintar? Kata maka itu menunjuk apa? Sebab akibat. Sebab akibat. Ketika Yesus ada di rumahnya, lalu terjadi apa? Baca, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Dahsyat ayat ini. Saya simpulkan dengan cepat. Jadi rumah pendeta, rumah orang Kristen tidak boleh sepi. Kok yang amin cuma sebagian. Kalau rumah pendeta sepi, kalau rumah majelis gereja sepi, kalau rumah orang Kristen sepi, yang ada cuma gambar Yesus di sini. Ini ayat luar biasa. Nah, saya hidup, saya pakai ayat ini sampai hari ini. Rumah kami nggak pernah sepi. Yesus ada di rumah. Ternyata 1 Korintus 6 mengajarkan, tidak tahukah kamu bahwa, ayo teruskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Nah, dari mana saja, sibuknya bagaimana saja, akhir daripada hari itu kita harus kemana? Nah, itu pintar semua. Jangan ke mall, awas, pulang aja. Nah, karena tubuh kita adalah rumah Tuhan, maka kalau kita sampai di rumah, yang ikut siapa? Tuhan Yesus. Maka itu rumah orang Kristen gak boleh sepi. Karena pasti ada banyak orang yang berkerumun. Bukan cuma untuk makan-makan, minum-minum, tidak. Perhatikan kalimat terakhir. Sementara. Nah, berarti di rumah saudara dan di rumah saya yang adalah rumah Tuhan Yesus harus ada firman. Amin. Harus ada firman. Ini luar biasa. Menurut Mazmur 117, saya percepat karena waktu, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi di mana ada firman, itu pasti ada kesembuhan. Firman itu obat. Itu luar biasa. Nah, di sini kita menemukan jawaban. Kalau keluarga itu harmonis, maka Raja Damai betah tinggal di sini. Dan ini yang dibuat oleh iblis, damai dicuri dari keluarga. Betul? Terjadilah pertengkaran. Karena damai dicuri dari keluarga, maka Yesus nggak bisa tinggal di situ, karena dia Raja Damai. Saya lompat Matius 18 ayat 19. Pelan-pelan ya, harus lihat. Saya ingin tanya dulu, Pak Franky Siombong sudah datang belum? Belum ya, belum masuk masuk. Udah. Lihat Matius 18 ayat 19. Ini dasar. Dan lagi lanjutkan. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini ngapain? Sepakat. Terus meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara, sampai hari ini kita tidak akan menemukan satu ayat lain selain Matius 18:16 yang berisi janji surga yang luar biasa. Meminta berapa? Loh, saya tanya, minta berapa hal? Apapun juga. Jadi berapa hal? Semuanya. Maka permintaan dua orang itu akan dahsyat nggak janji? Nah, waktu saya pertama belajar, saya langsung berkata, nggak mungkin. Coba renungkan. Kalau saudara di Denpasar ketemu konglomerat orang paling kaya, percaya nggak? Kalau anaknya minta apa saja nggak akan dikabulkan, walaupun kamu. Betul atau salah tanya? Cepat jawab, saya tanya. Kenapa tidak? Bukan cuma masih kecil, tidak semua permintaan anaknya harus dituruti, walaupun orang tuanya kaya. Maka itu saya bilang kepada Bapa di surga, nggak mungkin lah. Minta apapun. Roh Kudus menjelaskan, Daniel, kamu perhatikan, tidak asal untuk dua orang, tapi dua orang yang dalam kondisi syarat sepakat. Nah, kita bongkar kata sepakat. Mendengar kata sepakat itu cuma satu yang menandai, harus di bawah hukum. Betul tidak? Orang tidak bisa membuat kesepakatan tanpa ada hukum. Jawabnya kalau tidak cepat, ya begitu. Paling tidak meterai, paling tidak naik lagi di depan notaris. Betul? Dan kesepakatan tidak akan sah walaupun di depan notaris kalau tidak ada saksi. Nah, saya kejar ayat mana di Alkitab yang memberitahu kita dua orang itu harus sepakat di bawah hukum dan ada saksi. Kita buka Maleakhi 2:14. Keren Alkitab ini, saudara. Maka itu jangan lupa pemulihan keluarga dan kesembuhan. Saya akan tetap tekankan keluarga dan kesembuhan itu menyatu. Itu seperti dua sisi mata uang. Jangan bangga kalau saudara punya 100 ribuan, kan itu denominasi yang paling besar di Indonesia. Panahnya apa yuk? 100 ribu. Pintar semua. Luar biasa. Saudara punya 100 ribuan, 20 ribu lembar. Jadi berapa itu? Tapi gambarnya baru sebelah. Laku tidak? Tidak. Kenapa? Karena nggak ada sebelah. Nah, keluarga dan kesembuhan itu dua sisi mata uang nggak bisa terpisahkan. Simpan itu nanti. Maka itu percuma orang ke dokter yang terkenal, percuma orang ke healing room, percuma orang ke rumah sakit disembuhkan. Kalau pulang ke rumah, penyakitnya muncul lagi. Betul tidak? Bisa nggak itu terjadi? Karena sumbernya itu di rumah. Nanti kita akan temukan. Maka itu saya tekankan tadi, di mana ada Yesus di rumahnya, orang berkerumun dan ada firman. Jangan lupa. Dan firman itu menyembuhkan. Oke? Nah, Maleakhi 2. Dan kamu bertanya, ini imam-imam protes. Kenapa persembahan kami, korban kami tidak diterima? Begini Yahweh Tuhan jawab. Oleh sebab Yahweh yang, saya tambahkan kata ini untuk mempermudah, yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Stop. Ini firman untuk siapa? Ayo baca. Ini firman untuk siapa? Suami. Jadi para istri katakan merdeka.
Karena istri memang gak ditutup banyak oleh Tuhan, suami ditutup banyak. Serius Pak, itu Alkitab. Saya kaget baca ayat ini. Di Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada ratusan ayat yang berkata, aku hadir memberkati, aku hadir menyertai, aku hadir menolong, aku hadir menyembuhkan, aku hadir begini, aku hadir begitu. Itu ratusan ayat. Tapi satu ayat ini saja, yang Maha Besar, yang Maha Kudus, hadir menjadi saksi. Catat. Maka itu pernikahan Kristen yang benar bukan siapa yang meneguhkan dan memberkati. Pernikahan Kristen yang benar adalah tergantung pria dan wanita yang mau disatukan sebagai suami istri, janji nikahnya benar atau salah. Itu yang menentukan Tuhan menyetujui pernikahan itu atau tidak. Maka itu yang mau menikah, ingat, janji nikah kalian nanti itu penting sekali. Gara-gara ayat ini, maaf saya cuma cerita, mau diikuti boleh nggak juga nggak apa-apa. Rekan-rekan pendeta, sejak saya ngerti Malaki 2:14 kalau saya berkati pernikahan, nanti bulan depan tanggal 10 Agustus saya akan berkati pernikahan di Bali. Saya paling senang berkati pernikahan di Denpasar. Gak tahu kenapa ini orang banyak dari mana-mana senang menikah di Denpasar. Nanti tanggal 4 Januari ada keluarga dari Amerika menikah di Bali, minta saya berkati juga. Nah, semua pernikahan yang minta saya berkati, setelah saya tahu Malaki 2:14, maka calon pengantin pria saya akan konseling dengan kalimat, pada waktu nanti kamu menikah dan ucapkan janji, salah satu janjimu harus begini, kalau aku selingkuh, aku mati. Itu keren. Maka itu gadis-gadis dengannya sudah stop dulu, jangan kemana. Kalau enggak, saya suruh saudara khotbah di sini. Kalau komentar, dengar gadis-gadis, ini saya pesan. Jadi kalau engkau kenal seorang cowok, orang tua kalian setuju, ya, gembala juga setuju, sebelum final tanya cowokmu, nanti kalau kita menikah, berani gak kamu janji kalau aku selingkuh mati? Begitu cowokmu langsung putus, gak jadi. Berarti dia mau apa? Harus menikah, mau selingkuh. Dengar ya cowok-cowok, awas kamu. Serius. Karena ini peristiwa yang penting. Ada yang protes. Apa nggak ada kalimat yang lebih halus? Saya bilang selingkuh mau diperhalus kayak apa? Loh betul tidak mau diperhalus kayak apa? Ada yang protes. Kenapa yang pengantin perempuan itu tidak? Nah ini Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Tolong catat. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Tidak ada buku lain berarti yang menggambarkan pernikahan itu cuma hubungan satu kepala dan satu tubuh. Kalau pernikahan satu kepala dua tubuh namanya kembar siam. Kalau pernikahan satu tubuh dua kepala namanya monster. Cari buku apa saja di dunia ini selain Alkitab, tidak ada yang pernah memberitahu sehebat ini. Betul tidak? Satu kepala, satu tubuh. Nah, lihat dunia kedokteran. Kalau ada orang lalu sakit ini, sakit itu, tanggal 1 sakit dada, tanggal 2 sakit lambung, tanggal 3 sakit ginjal, tanggal 4 sakit lutut, tanggal 6 sakit apalagi, pokoknya di badan ini sakit semua. Tapi diperiksa nggak ada apa-apanya. Sampai dokter bingung, sudah endoskopi, sudah ini, wah semuanya. Saya tanya, walaupun kita semua nggak dokter pasti tahu. Kira-kira yang terakhir dokter akan periksa apa ya? Jiwa. Kepala, pikiran. Loh betul nggak? Kalau tubuh, maaf saya pakai bahasa Jawa, kalau tubuh sudah diobok-obok oleh dokter, nggak ketemu penyakitnya, pasti yang bermasalah
Nah itu suami. Amin lagi-lagi. Loh takut. Ini kebenaran Alkitab itu luar biasa. Betul tidak? Kalau tubuh mengeluh sakit, tapi diperiksa gak ketemu apa-apa, ini kepalanya yang bermasalah. Maka itu sesalah-salahnya istri, tetap yang bertanggung jawab kepalanya. Sesalah-salahnya kepala, tubuh gak bisa dituntut banyak-banyak. Karena istri berkata, merdeka. Loh betul. Wih, saudara, kalau kita baca Alkitab, menjadi laki itu berat sekali. Nanti satu kali kalau saya diizinkan lagi diundang, saya akan ngomong khusus laki-laki. Tapi awas kamu ada laki-laki setelah dengar ini, kenapa aku jadi laki-laki? Mau jadi apa kali? Enak saja. Maka itu dalam konseling pranikah para pendeta, saya titip pesan, cecer lebih banyak pertanyaan bagi yang pria daripada yang perempuan. Jadi di Alkitab itu hukumnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kepala dan tubuh, jangan tersinggung, saya cuma ngomong, awas keroyok. Jadi yang punya otak siapa? Cepat jawab, masyarakat. Jadi istri pun gak punya otak. Loh, memang begitu aku tersinggung. Maka itu kalau dalam pernikahan ada dua otak, itu keluarga otak-otak. Loh betul tidak? Kita sambil tertawa, tapi ini masalah besar dalam pernikahan. Ketika istri ngotot punya otak, neraka terjadi. Nah di sini para istri berkata, ampuni saya Tuhan. Jangan merdeka terus, enak aja. Lu bener loh saudara, hukum ini luar biasa. Jadi tubuh karena gak punya otak, jangan marah saya ngomong, tubuh hanya bisa usul. Nah, amin kan? Amin. Jadi yang memutuskan harus bilang dengkul kan? Maka itu yang dirusak oleh iblis bukan tubuh, tapi kepala. Karena ini pusat syaraf. Nah, kalau tubuh ikut menentukan, berarti nggak mau diatur oleh syaraf pusat. Siapa pernah tahu penyakit Parkinson? Apa itu penyakitnya bagaimana? Nah, ada anggota tubuh tidak mau tunduk pada syaraf pusat, maunya sendiri terus. Itulah keluarga Parkinson. Ketika istrinya maunya sendiri, hebat Alkitab. Betul nggak? Nah, jadi tolong ya, sering nggak kepala pusing? Bisa tanya, sering nggak kepala pusing? Nah, kalau kepala pusing, yang salah lehernya, goyang terus. Maafkan kami para istri. Maka itu belajar anatomi tubuh manusia dengan mengerti hukum Alkitab, maka rumah tangga akan aman. Betul? Pakai hukum ini, dahsyat sekali. Jadi siap yang mau menikah, janji selingkuh. Nah, kalimat kedua yang saya ajari bagi calon pengantin pria, ucapkan janji, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Bukan zaman sekarang banyak suami gak suka istri gemuk, bertobat. Oke, saya bacakan ayatnya ya, dengar. Oh, baca dulu, ini belum selesai. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Nyawa yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Awas jangan kecepatan baca. Kalau kecepatan baca begini.
telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. 4 huruf hilang. Woi, artinya beda sekali. Istri muda, amas kamu. Tahu nggak arti kata istri masa muda gitu ya? Saudara, 2 kalimat terakhir ini dasar. Istri seperjanjian dan teman sekutu dan istri seperjanjian. Ini dahsyat. Maka itu ketika iblis merusak harmonisnya suami istri, rusaklah keluarga, korban pertama pasti anak-anak. Betul apa sih? Korban pertama pasti anak-anak. Begini hukumnya. Teman sekutu. Di dunia ada fakta sejarah. Perang dunia kedua selesai karena sekutu, betul? Nah, tahun 75 Amerika sombong, nggak mau bersekutu, perang sendiri dengan Vietnam, dan itulah kekalahan fatal Amerika. Sampai hari ini, setelah perang Vietnam ada perang Teluk, perang Afghanistan, dan perang banyak lagi yang lain, maka Amerika nggak mau sendiri, selalu ngajak sekutu. Suami-suami bilang, setelah kita menikah, apa-apa nggak bisa kita putuskan sendiri tanpa teman sekutu kita libatkan. Oh, amin orang lain. Itu nggak keras hati di rumah kalau begitu. Saya ulangi lagi, kalimat teman sekutu. Sehebat-hebatnya suami, sepintar-pintarnya suami, sekaya-kayanya suami, tanpa tubuhnya dia nggak bisa apa. Istri berkata, puji Tuhan, gitu. Nah, suami bertobat. Kedua, istri seperjanjian. Ini ke notaris. Kalau ada 2 orang sudah buat kesepakatan perjanjian di depan notaris, bisa nggak yang satu berkata, udah kamu gak usah ikut, biar aku sendiri? Nggak bisa. Itu kekal ikatan ini sampai pembaruan, sampai perjanjian dibatalkan. Betul ya? Jadi siapa yang menjadi saksi waktu kita menikah? Tuhan sendiri hadir. Maka itu nggak main-main. Jadi kesepakatan kita sah karena ada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, dan ada yang hadir menjadi saksi. Betul tidak? Sepakat ya? Nah, ini untuk istri subur, sangat berkata istri ini. Mazmur 128 ayat 3, coba perhatikan. Maka itu para istri ada yang disiksa suaminya, suruh jogging, aerobik, senam supaya langsing terus, laporkan saya. Nanti saya doakan suami itu supaya suami itu mengandung dan punya anak. Supaya masak. Karena begini kodrat Tuhan, hormon perempuan dan hormon laki-laki. Hormon siapa lebih cepat melar? Cepat. Ya sudah, itu hukumnya. Apalagi sudah pernah punya anak, jangan disiksa untuk langsung lagi. Awas kamu suami-suami. Lihat, istrimu akan baca kuat. Istrimu akan stop. Apa kata lain subur? Loh, kok diam saja? Apa kata lain subur? Coba. Ya sudah. Tapi ya tolonglah ibu-ibu jangan terlalu gemuk lah. Udah, jangan tolong kecil semua. Oke ya. Maka Alkitab ini luar biasa, saudara. Betul tidak? Kalau kita pakai untuk hidup ini akan bahagia. Ya begini, kalau kita baca Alkitab dengan logika anak-anak, akan pertama terus begini. Betul? Kalau kita belajar Alkitab pakai logika teologi, mikir semuanya, nggak bisa tertangkap. Betul ya? Maaf, saya lanjutkan. Jadi kembali ke Matius 18 ayat 19. Berarti siapa 2 orang di ayat ini? Suami istri. Nah, menurut ayat 19 Matius 18, berarti akankah ada masalah-masalah dalam pernikahan kita
yang tidak bisa selesai selama kita sepakat? Jawab dong. Tidak ada. Berarti menurut ayat 19 ini, iblis pasti kalah nggak dengan keluarga yang harmonis? Nah, ini masalahnya. Karena iblis lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Maka itu ayat-ayat vital ini diambil dulu. Karena tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan iblis kalah, kecuali Matius 18:19. Maka itu iblis menyerang kesepakatan suami istri. Coba beri saya kata lain, sepakat. Apa itu kata sepakat? Setuju. Apalagi coba? Iya, apalagi kata lainnya apa? Setuju, betul. Apa? Iya, sekata. Terus sehati. Sudah sepakat lagi, balik lagi nanti. Oke ya, sepaham. Nah, saudara, dengarkan. Hanya ada satu hal kecil, bukan besar, membuat suami tidak sepakat. Jengkel. Betul tidak? Sering gak suami istri ngalami kejengkelan? Sering. Pernah itu gak sehari berapa kali jengkel? Dengan sebelah ini, dengan sebelah. Banyak Pak. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya gak pernah jengkel, cuma sama. Coba itu saja kesepakatan kita hancur. Begitu kesepakatan kita hancur, doa kita jadi tidak berkuasa. Mengapa Papa berani berjanji bahwa suami istri yang sepakat minta apapun juga permintaan dikabulkan? Karena Tuhan tahu suami istri kalau berdoa minta, nggak mungkin minta pesawat 4 gajah 2. Betul? Suami istri kalau sepakat permintaannya pasti seputaran keluarga. Nggak ada yang lain. Ini yang dijamin oleh Tuhan. Nah, keluarga seperti ini akan sehat-sehat gak yang di dalam rumah? Sehat. Oke, ayat 20 Matius 18. Ya. Sebab, saya kan baca dengan terjemahan yang betul. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Saya stop. 2 orang di ayat 20 adalah 2 orang di ayat 19. Berarti siapa 2 orang? Suami istri. Nah, di mana ada suami istri, lalu muncul orang-orang ketiga. Siapa itu? Anak-anak. Inilah ayat yang memberitahu kita bahwa sebelum Tuhan hadir di ibadah gereja, dia harus hadir di rumah kita. Begitu papa mama sepakat, anak-anak dikumpulkan, lalu papa mama bersama anak-anak berkumpul dalam nama Yesus. Siapa yang ada di tengah-tengah keluarga itu? Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, di tengah keluarga itu. Pertanyaan saya, kalau semua keluarga ada Yesus Tuhan, Raja segala raja, di tengah-tengah keluarganya, rumah tangganya, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Betul? Nah, kalau setan goblok, setan nekat nggak berani masuk, maka setan-setan pintar lebih nggak berani masuk, karena yang pintar lebih mikir daripada yang goblok. Itu maksudnya. Pelan-pelan tertawa. Betul tidak, saudara? Nah, sekarang saya percepat. Maka kalau keluarga-keluarga di rumahnya banyak setannya, lu ada tidak? Saya tanya, ada tidak? Salah, banyak. Pertanyaannya, berarti kalau keluarga-keluarga di rumahnya banyak setannya, berarti nggak ada siapa di rumahnya? Itu. Saya tanya. Setelah kita baca 2 ayat ini pertanyaan konyol tapi penting. Setelah kita baca 2 ayat ini, berarti kita suami istri
Lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan? Lebih mudah ngundang Yesus atau ngundang setan di keluarga kita? Coba jawab. Oh, ngundang Yesus. Loh, betul tidak saudara? Oke, bikin aja pertanyaannya daripada bingung. Saya minta jujur ya. Setelah kita baca 2 ayat ini, berarti kita lebih mudah ngusir Yesus atau ngusir setan dari keluarga kita. Gila nggak kita ini? Loh, betul nggak pertanyaan saya? Coba jawab. Betapa kurang ajarnya kita. Lebih mudah ngusir Yesus daripada ngusir setan. Maka itu tidak ada kesembuhan di keluarga kita. Karena Yesus sering kita usir ketika suami istri tidak mengampuni. Saya beri contoh kecil. Fakta, dalam ibadah-ibadah lebih banyak perempuan atau laki-laki yang ada? Nah, jawabannya ada 2. Yang pertama saya mengutip Dr. Stephen Tong pernah khotbah ini. Mengapa di gereja lebih banyak perempuannya? Kata Pak Tong dengan salahkan saya. Sebab Hawa yang berdosa dulu. Tapi betul juga masalahnya. Maaf, jangan protes saya, protes Dr. Stephen Tong. Tapi ini yang kedua, ini psikologis. Jujur ya, laki-laki atau perempuan yang lebih bisa menyembunyikan emosinya? Nah itu jawabannya. Laki-laki nggak bisa. Suami istri yang rajin jengkel dan menjengkelkan di rumah, wih keren. Pura-pura awas. Saya ulangi supaya dengar semuanya. Suami istri yang rajin jengkel dan menjengkelkan. Betul tidak kalimat ini? Loh kok diam? Jawab, betul tidak? Betul, walaupun saya pendeta saya ngaku. Nah, suami kalau lagi jengkel, dia nggak bisa nutupi. Diajak ke gereja, malas. Betul tidak? Tapi kalau perempuan bisa hai di depan orang. Ya atau tidak? Coba jawab. Nah ini penyebabnya. Kenapa gereja lebih banyak perempuan yang daripada laki-laki? Contoh kedua, suami istri lagi jengkel. Bukan marah loh, beda. Ini bukan marah, jengkel. Jangan nambah-nambah jengkel. Bisa nggak 2 orang ini doa bersama? Nah, maka itu nggak ada kesepakatan. Doa bersama aja nggak bisa. Bapak-bapak gembala, saya punya pengalaman unik karena saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Awal-awal saya jadi gembala, saya tuh melihat, apalagi zaman saya menggalakan, handphone belum ada. Jadi semua orang bawa Alkitab buku gitu. Ini kalau saya lagi khotbah di mimbar, melihat jemaat itu, harmonis, mesra-mesra kalau baca Alkitab. Banyak yang datang, suami istri cuma bawa 1 Alkitab, sengaja bawa 1 dibaca berdua, yang istri sandaran di pundaknya suami. Nah, kan saya lihatnya di mimbar, tapi lama-lama saya tuh merasa ada yang nggak beres jemaat. Suasana gembala kan tahu kalau jemaat ada apa-apa, betul ya bapak-bapak ya, kasih tahu. Tetapi kan nggak mungkin untuk ngecek saya nginep di rumah jemaat yang malam ganti rumah. Lucu dong. Terus saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Gimana cara saya tahu di rumah ini mereka seperti apa? Karena saya sudah tahu ayat ini. Roh Kudus beri saya hikmat. Mulai besok Daniel, kamu panggil semua anak jemaat, berikan kode jadi mata-matamu. Oh betul kalau begitu. Jadi saya dekati semua anak-anak jemaat dengan saya ajari, jangan ketahuan papa mama ya. Tolong catat 3 hal saja. Seru. 1. Berapa kali dalam sebulan papa mama bertengkar? Catat, kasih ke O.
Saudara tahu nggak, anak-anak semangat. Wih, saya dapat banyak nahdu ketahuan ini. Yang kedua, saya bilang begini pada anak-anak jemaat, tolong catat. Kalau ada apa-apa di rumah, papa mama ngerjakan sesuatu bareng-bareng atau tidak, itu penting. Betul ya? Nah, nomor 3 ini paling seru. Tolong catat berapa sering papa mama makan bersama. Loh, kok enggak? Ayo. Kenapa makan bersama? Karena Tuhan Yesus ngajar. Satu-satunya tanda bahwa kita sudah berdamai dengan seseorang kalau kita bisa makan bareng orang itu. Itu 4 Injil mengajarkan. Maka itu suami istri yang gak berdamai bisa gak duduk makan bersama? Ayo. Maka ini penting makan bersama suami istri. Bahkan saya anjurkan suami istri sesekali lah suap-suapan di depan anak. Jangan tiap hari gak lucuan. Oh, anak-anak akan senang kalau lihat papa mama suka suap-suapan. Sesekali cobalah berdua kejar-kejaran di rumah. Anak-anak, lu serius? Ayo, anak-anak jawabnya. Kira-kira kalau papa mamamu sering kejar-kejaran di rumah berdua, kalian senang tidak? Senang. Tapi waktu kejar-kejaran jangan bawa marah. Indah, saudara, indah. Nah, suatu hari ada yang ketahuan, bapaknya marah pada anak. Namanya anak gimana, lapor pendetanya. Oh, ketahuan, oh, saya datangi bapak. Awas kamu marah. Karena aku yang minta untuk mereka mata-matai kalian. Saudara, ini yang penting. Siapa bisa jawab? Kenapa anak-anak dapat tugas dari pendetanya ngawasi papa mamanya? Semuanya semangat. Tahu nggak apa alasan mereka? Itu yang buat saya nangis. Ayo cepetan, apa alasan anak-anak bisa semangat dapat tugas dari pendetanya untuk mata-matai papa mamanya? Ayo. Nggak dengar saya. Apa alasan anak-anak itu? Supaya damai. Kenapa Pak Bishop? Supaya orang tuanya damai. Iya. Anak-anak itu nggak butuh handphone yang mahal, makanan yang mahal-mahal. Enggak. Anak-anak cuma butuh papa mama bahagia, anak-anak bahagia. Awal Mei yang lalu saya diundang ke Bali, gereja membuat tema menarik, warga yang diberkati. Saya cuma kasih kalimat, keluarga yang diberkati, tolong catat semuanya, adalah keluarga yang papa mama selalu bisa membuat anak-anak tersenyum dan tertawa. Goyang enggak, amin? Jadi kamu enggak bisa buat anak-anak tertawa senyum. Serius, anak-anak enggak butuh macam-macam. Anak-anak cuma butuh senang, amin? Anak-anak dunianya cuma satu, main. Jangan libatkan anak-anak ke dunia orang dewasa, biadab kita. Betul nggak kalimat ini? Maka itu papa mama seringlah makan bersama. Tapi Roh Kudus ingatkan, coba tanya lagi. Sering papa mama makan bersama terus. Nah, gimana? Roh Kudus bilang, tanya dengan suara apa? Oh, ada perbedaan. Duduk makan bersama nggak ada suara. Bukan tertawa semua. Berarti nggak beres. Kalau Anda jawab ada suara om, suruh tanya suara apa? Sendok ketemu piring. Yang anak-anak ingin dengar kalau papa mama sering makan bersama, suara tertawa
kurang. Percayalah, walaupun anak-anak cuma makan, saya nggak tahu istilah Bali, kalau di Jawa, nasi putih dengan kecap. Anak-anak Bali. Kalau lihat papa mamanya senang, katakan apa? Setuju sama? Setuju. Nah itu yang terjadi. Maka itu papa mama jaga keharmonisan kita. Karena itu kesembuhan buat anak-anak. Betul? Ada firman. Kejadian 2 ayat 8. Cepat. Kejadian 2 ayat 8. Terima kasih pemuji kalian sudah belajar di kemarin sehingga lagi diperpendek pada lagunya bagus-bagus. Saya pertama kali dengar lagu Bali tadi. Saya cuma bisa baca karena kena speaker ini. Kejadian 2 ayat 8. Dengar ya, gereja Tuhan, dengar umat manusia yang gak Kristen pun bisa ngerti ayat. Tidak ada kalimat ini di kitab suci agama apa saja. Maafkan saya. Kalimat ini hanya ada di kitab suci kita. Selanjutnya, nah ini menarik. Apa arti kata selanjutnya? Ini penting. Ayo selanjutnya. Itu apa? Ya, ayo jelaskan apa selanjutnya. Apa? Terus menerus. Tidak pernah stop. Itu arti kata selanjutnya. Atau kata lain, dia sudah buat sesuatu lalu dilanjutkan. Saudara, ini Papa di surga. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya siapa? Boleh gak saya ganti keluarga? Karena tadi kan ada Hawa. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuk. Ini luar biasa. Sekarang saya lanjut. Jadi konsep, ide, patron, pola Bapa di surga untuk semua keluarga di dunia harus tinggal, diam, dan hidup di suasana taman. Nah, Instagramnya habis 60 menit. Saya share lagi, ya. Ini, makasih. Saudara perhatikan. Tahun 70-an saya mendapat rahasia ayat ini. Saya bilang, Papa engkau luar biasa. Dengar. Jadi ide, konsep, patron, pola, kerinduan Bapa di surga, semua keluarga di dunia harus hidup dan tinggal dalam suasana taman. Saya tunjuk. Tolong dalam waktu yang cepat 10 detik beri saya jawaban. Tiap kali mendengar kata taman muncul apa? Cepat, 1. Damai, main, apa lagi? Bunga, apa lagi? Oh, banyak pintar semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Banyak teman-teman sudah menjawab kok. Nah, kalian apa yang terjadi pada semua anak-anak kalau mereka lahir, bertumbuh sampai dewasa dalam suasana taman yang tadi sudah sebut, indah, main, bunga, rumput, damai, sejuk semuanya. Anak-anak jadi apa? Sehat, jenius. Tolong catat. Yang setan benci Taman Eden ini. Kenapa kau tertawa? Oh kaget, berarti melamun. Kamu mau gitu kok kaget? Saya ulangi. Yang setan benci adalah Taman Eden ini. Saya pakai istilah bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Bali. Maka itu ketika keluarga-keluarga tidak tinggal di Taman Eden, maka keluarga-keluarga tinggal di Taman Edan. Bahasa Bali apa?
Gila ya apa? Budok. Budok. Ya Allah begitu pokoknya. Nah, bayangkan. Ayo saya tanya kepada saudara, sepengetahuan saudara sekarang ini, setan berhasil nggak merusak taman ini? Berhasil. Itu yang menyedihkan. Dari tadi kita belajar, ternyata setan lebih berhasil dari kita. Betul tidak? Kita harus mengakui. Untuk apa saja setan lebih berhasil dari kita. Dan keberhasilan setan itu ngeri, justru merusak. Ingat loh, Tuhan tidak menuntut kita untuk buat taman. Katakan amin. Kalau dia minta, saya bilang maaf dong nggak bisa. Nggak punya gue. Yang buat taman siapa? Yang buat taman siapa? Cepat baca. Tuhan. Kita tinggal menikmati, hanya memelihara. Catat. Perlu alat nggak untuk merawat taman? Perlu, puji Tuhan. Alat yang Papa sediakan untuk merawat taman Eden keluarga kita, alat itu cuma satu. Puji Tuhan, cuma satu, nggak banyak. Alat itu namanya mengampuni. Catat. Harta terpenting dalam pernikahan bukan emas, bukan deposito, bukan surat tanah. Alkitab mengatakan dalam Efesus 5 dan Kolose 3, harta terpenting dalam pernikahan itu namanya mengampuni. Dan lagi sekali, iblis berhasil mencuri harta itu dari banyak warga. Betul atau salah? Dari mana iblis merusak taman Eden itu? Ternyata rusaknya taman Eden dari tempat tidur kita. Ini keren kita belajar. Kita buka Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4 kita buka. Saudara, saya tanya, siapa yang tahu ada atau tidak pemerintah negara-negara di dunia ini yang buat sensus tempat tidur rakyatnya? Ada enggak? Enggak ada, itu pemerintah nganggur. Tapi pemerintah kerajaan surga membuat sensus tempat tidur pernikahan kita. Ini saya kata. Saya dapat rahasia ini bulan Juni tahun 87. Itu merubah konsep hidup saya. Hendaklah siapa? Jadi enggak cuma yang Kristen, semua. Hendaklah kita semua ngapain? Menurut terhadap perkawinan. Ini luar biasa. Izinkan saya memberi contoh, dan ini bukan menjelekan orang tapi fakta. Berapa tahun yang lalu di Indonesia ada seorang ustadz yang sangat hebat namanya A.A.G. Masih ingat? Saya 2 kali pernah ke kompleks kampusnya di Geger Kalong di Bandung, karena saya respect kepada A.A.G. Istri saya ada di sini jadi saksi. Waktu itu tiap jam 2 siang WIB A.A.G. pasti khotbah di Istiqlal, dan itu disiarkan oleh SCTV. Saya harus nonton. Saya belajar orang ini. Ingat kapan pamornya merosot dan sampai hari ini nggak bangkit? Nah, aneh bukan? Bukankah dihukum mereka laki-laki belum menikah lebih dari 1? Inilah ayatnya. Ternyata yang punya hukum pun tidak setuju. Bahwa sebetulnya di hati semua orang sudah tercatat firman ini. Katakan amin. Semua manusia itu menghormati pernikahan. Semua. Dan janganlah kamu mencemarkan, menajiskan, mengotori tempat tidur pernikahan kita, Mas. Sebab orang-orang sudah berzinakan dihakimi Tuhan. Saya ambil psikologisnya. Para psikolog ketika saya ajak diskusi ayat ini, mereka kaget. Di dalam psikologi ada fakta.
Begini fakta psikologi. Suami istri yang nggak punya masalah di tempat tidurnya, maka tiap pagi kalau dua orang itu keluar kamar, yang dibawa suasana damai. Betul nggak kalimatnya? Jawab, betul tidak kalimat? Ini luar biasa. Dan saya pakai terminologi perjanjian lama. Tolong perhatikan perjanjian lama. Apa yang Tuhan maksud di perjanjian lama? Tiap kali dia hadir di suatu tempat, selalu ada kalimat, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus, ya atau tidak? Nah, sekarang kita balik untuk ayat Ibrani 13:1. Kalau satu-satunya tempat di seluruh perjanjian baru yang Tuhan minta dikuduskan, jangan dinajiskan, bukan mimbar gereja, bukan bukit doa, bukan altar, tapi tempat tidur suami istri. Berarti Tuhan ngapain di tempat tidur kita? Loh, tadi saya sudah ngomong perjanjian lama itu. Berarti Tuhan ngapain di tempat tidur kita? Hadir. Wih, saya kaget. Kembali Markus 2 diteguhkan lewat Ibrani 13. Suami istri dengan nggak marah, nggak jengkel. Maaf, di tempat tidur nikmat atau tidak? Tolong dong jawab suami istri. Loh, nikmat tidak kalau lagi jengkel? Tidak. Maaf, izinkan saya ngomong. Yang dimaksud bukan masalah hubungan suami istri. Dengar baik-baik. Ada setan sembunyi di tempat tidur kita dengan ini. Maaf, kita suami istri tetap bisa melakukan tugas kita berdua sambil jengkel dan sambil marah. Betul atau salah kalimatnya? Betul. Jawab dong. Betul. Nah, ini masalah. Saudara, ketika kita tidak berdamai suami istri dan tetap melakukan hubungan, izinkan saya ngomong, wajar atau salah kalau salah satu di antara kita dua mikir orang lain karena kita jengkel dengan yang satu? Lu jawab, wajar atau salah? Wajar. Nah, itu perzinahan. Satu-satunya hukum perzinahan di dunia ini yang gak harus ketemu orangnya, gak harus meluk atau di tempat tidur, hanya hukum surga yang berbunyi, apabila kamu memandang orang lain dan menginginkan. Masih ingat bunyi hukum itu? Maaf, jawab. Maaf. Berarti di ruangan ini ada orang berzina? Hanya. Ketika saya belajar ayat itu, saya langsung protes. Tuhan, sependeta-pendetanya seorang pendeta, mata ini masih bisa kurang ajar Tuhan. Betul tidak saya ngomong begini? Aduh Tuhan, mata ini bagaimana caranya? Begitu pula membunuh. Di 1 Yohanes 3:15, hukum surga membunuh itu nggak harus menghilangkan nyawa orang. Cukup nggak suka saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Berarti di ruangan ini banyak pembunuh nggak? Saudara, maka itu Matius 5 berkata, bertobat, jangan suka menghakimi orang lain, periksa dirimu sendiri. Betul? Tanpa sadar kita ini pezina semua, tanpa sadar kita ini pembunuh. Mungkin ada yang tersinggung, Pak Daniel enak aja ngomong, saya itu nggak pernah benci orang. Oke, saya tanya, pernah nggak malas ketemu? Lalu saya tanya, pernah nggak malas ketemu? Ya sudah, itu pembunuh juga tahu. Nggak benci tapi malas ketemu, awas. Inilah hukum yang sempurna, katakan amin. Maka itu suami istri, kuduskan pernikahan kita di tempat tidur. Buang kejengkelan, karena kita bisa berzina di sini, karena kita mikir orang lain.
karena kita gak suka yang di samping kita. Saya percepat. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5 cepat-cepat karena waktu. 1 Korintus 7 hebat kitab suci itu. Maka itu tolong pulang dari sini, healing room nggak cuma di situ, di sana, di sono. Healing room itu ada di tempat tidur kita semua. Amin. Kantin healing place. Tempat kesembuhan ada di tempat tidur suami istri. Lihat. Janganlah, ayat 3, maaf, ayat 3 sampai 5, 3 dulu satu-satu. Hendaklah siapa? Suami ngapain? Ini hukum luar biasa. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini masalah seks. Hukumnya seimbang. Gak ada yang berat sebelah, gak ada yang lebih ringan. Katakan amin. Seimbang, sama-sama berdua. Ayat 4. Nah, pelan-pelan, coba lihat ayat 3. Ayat 3 siapa dulu disebut? Ayat 4 beda. Ayat 4 siapa disebut? Istri. Dan ternyata ada rahasia yang luar biasa di dalamnya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya yang memiliki. Begitu pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi tubuh suami milik istrinya. Saya terjemahkan bebas. Saya nangis sekarang waktu papa buka pertama kali. Saya bilang, papa, ini hukum luar biasa. Begini ya, yang belum menikah kok dengar baik-baik. Setelah kita menikah, keinginan untuk melakukan hubungan suami istri, menurut firman ini, ternyata suami istri tidak pernah selalu bersama-sama. Kali ini misalnya suami siap, istri gak siap. Nanti kali berikut istri siap, suami gak siap. Tapi kurang ajarnya setan. Kalau pacaran kok siap bareng-bareng, awas kamu. Ngerti gak kalimat ini? Enggak ngerti, gak usah ngerti, gak apa-apa. Biarin. Dengar. Jadi begini maksud firman Tuhan. Kalau yang satu tidak siap, maksud ayat 4 1 Korintus 7, jujurlah kepada yang siap. Kenapa aku gak siap? Jangan berkata, jangan banyak tanya, pokoknya enggak. Awas kamu begitu, Pak. Kita boleh tertawakan hukum luar biasa. Nah, maaf ya, jangan saudara tersinggung, tapi jujur. Maaf, fakta hidup berumah tangga. Suami atau istri yang sering berkata tidak siap atau jangan banyak tanya, maaf saya cuma ngomong. Jawab cepat. Nah, mengapa istri tempatannya nomor 1 ayat 4? Ini keren. Saya belajar lagi sekali psikologi. Di dalam psikologi, fisik pria dan fisik wanita itu beda. Fisik pria tidak tergantung situasi, suasana, keadaan, tempat, tidak. Karena dalam istilah psikologi, laki-laki itu kuda. Nah, perempuan itu kodratnya sangat tergantung suasana, situasi, tempat, hati. Jawab dong, perempuan-perempuan betul atau salah? Nah, maka itu dalam psikologi perempuan disebut kupu. Kalau laki kuda, perempuan kuda. Mana yang makhluk halus? Bisa tanya ini, mana yang makhluk halus? Nah, ini masalahnya. Maka itu kalau kita belajar Alkitab, lalu kita pakai ilmu yang lain, ini hebat firman Tuhan. Jadi kuda ketemu kupu. Ini kacau sudah kacau. Oke. Jadi yang banyak maklumnya yang mana? Ayo, yang banyak maklum yang mana? Susah bener. Dan jawab dulu ya susah.
Oke, kita sambil tertawa. Jadi sumber kerusakan rumah tangga bukan di Facebook, bukan di CLBK, bukan di mall, tapi sumber kerusakan keluarga di tempat tidur. Ketika dua orang ini melanggar hukum, 90% penyebab perselingkuhan rumah tangga. Maaf, saya harus ngomong lagi, ini kotor. Laki atau perempuan yang banyak ngomong, jangan lari, saya cuma tanya. Nah, laki banyak diem. Satu kali suami minta sibuk, 2 kali nggak bisa, 3 kali repot. Dengar ya? Laki-laki yang banyak ngomong, 4 nggak tanya, mulai mikir yang lain. Karena 3 kali ditanya kamu, ngerti nggak kalimat ini? Jangan pura-pura nggak ngerti awas. Serius, ini sumber perselingkuhan. Karena laki-laki itu nggak banyak ngomong. Nah, di luar rumah ada perempuan yang bisa ngambil hati, yang bisa begini, bisa begitu. Ngerti nggak? Ya sudah. Maka itu hukum ini dipakai. Maaf ya, orangnya ada di Bali. Namanya Ibu Pendeta Christine Hiri. Ada pernah dengar nama itu? Saya belajar dari beliau. Waktu itu saya belum menikah. Kemudian kalau menikah ini, kenapa lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri? Betul tidak? Karena begini. Begitu seorang manusia jadi manusia, itu disimpan di tubuh perempuan 9 bulan 10 hari. Begitu manusia ini lahir, langsung yang meluk pertama adalah perempuan. Betul tidak, Mama? Menyusul di tubuh perempuan, digendong perempuan. Begitu mulai belajar jalan, perempuan yang jaga. Begitu masuk sekolah, playgroup TK, pasti perempuan. Jarang ada guru TK laki-laki. Bayangkan dari sejak jadi manusia umur 1 jam sampai 9 bulan 10 hari, sampai lahir, sampai belajar jalan, sampai masuk sekolah, semua di tangan perempuan. Maka itu ketika istri tidak bisa melakukan kodratnya untuk mengasihi suaminya seperti mamanya dalam tanda kutip ini, maka suami itu akan cari perempuan lain. Saya bilang terima kasih Bu Christine mengajar saya konsep. Betul tidak? Maka itu ini penting. Dan setan tidak hanya menyerang keluarga jemaat, termasuk keluarga pendeta, ya atau tidak? Ya. Karena tempat tidur. Maka itu suami istri, tubuh suami milik istrinya, tubuh istri milik suaminya. Ini hukum kekal, katakan amin. Maka itu yang satu siap, yang satu nggak siap. Yang tidak siap harus jujur, kenapa nggak siap? Ketika yang tidak siap, yang ketika yang siap tahu, yang satu nggak siap, yang siap harus menolong yang tidak siap. Untuk bisa bersama-sama naik ke tahta Kristus. Tempat tidur kita harus dikuduskan. Ini luar biasa. Semua suami istri yang beres waktu di tempat tidur, kalau besok pagi keluar kamar, wajahnya bersinar-sinar. Loh, jawab dong ah. Nah, kalau nggak beres di tempat tidur, pagi-pagi keluar kamar, wajah kodok masih lebih cakep. Karena 2 orang wajahnya, sudah kayak apa? Kata korban pertama dibentak adalah anak-anak. Langsung ke tempat kerja, suasana neraka yang terbawa. Sampai sore pulang nggak beres. Maka itu Alkitab ini luar biasa.
Ya? Percaya sekarang? Ayat 5. Ayat 5, coba ayat 5. Janganlah suami istri ngapain? Saling menjauhi, kecuali dengan MOU. Ini keren MOU ini. Dan MOU nggak cuma untuk bisnis, memorandum of understanding, tapi untuk suami istri. Ini pun nggak hanya dipakai untuk masalah tempat tidur, untuk semua hal. Contoh, apa yang terjadi pada anak-anak kalau papa bilang boleh, mama bilang tidak, atau sebaliknya? Karena nggak ada persetujuan, anak-anak jadi apa? Bingung. Dan anak-anak adalah makhluk yang paling pintar manipulasi, betul tidak? Nah, itu dia. Biasanya mama atau papa yang bisa dimanipulasi anak-anak. Jawab coba, mama atau papa bisa dimanipulasi anak-anak? Mama, papa. Lihat tuh mama, nangis, kalau digendong, itu dia manipulasi. Dengar ya, akhirnya rusak. Ngatur rumah, ngatur meja kursi, ngatur apa ganti cat rumah, ngatur apa saja. Suami istri harus ada persetujuan bersama. Betul tidak firman? Termasuk penggunaan uang harus persetujuan bersama. Maka itu kalau saya konseling pranikah, saya ingin tanya gaji kalian berapa, income berapa. Nah, beri patokan. Misalnya, ambil contoh 50.000. Belanja 50.000 ke bapak, nggak perlu telepon atau tanya. Tapi 51.000 harus persetujuan bersama dulu. Misalnya begitu. Saya nggak tahu saudara akan kasih patokan berapa urusan saja. Ini penting, sebab iblis masuknya di sini untuk hal apa saja, apalagi dalam masalah tempat tidur. Suami istri harus ada apa? Baca cepat. Persetujuan bersama. Untuk dibaca untuk saudara tahu enggak, surga sampai detail ngatur seperti ini. Ini luar biasa. Nggak boleh lama-lama. Harus ada perjanjian. Mau berapa hari, mau berapa minggu. Jujur terus, supaya kita suami istri mendapat kesempatan berdoa. Ini loh, lah kata berdoa di sini itu kembali ke Matius 18 ayat 9 ayat 15. Supaya sepakat. Ingat tadi saya bilang kalau lagi jengkel bisa doa enggak? Nah itu dia. Oke ya. Sesudah itu lanjutkan. Sesudah itu kita suami istri harus kembali hidup bersama-sama. Kenapa? Supaya. Nah, ada kata supaya. Supaya siapa? Kunyuk jelek setan kurang ajar. Ngapain? Jangan menggodai kita. Ini masalah. Tolong Bapak Bishop yang terhormat, para majelis, ketua-ketua, bila departemen apa saja saya pesan, pulang dari ibadah ini, mari semua kita saling jujur. Jangan izinkan setan ada di keluarga kita. Masalah-masalah ini sebetulnya simpel. Ibrani 13 ayat 4, Matius 18, 19, 20, 1 Korintus 7, 3 sampai 5. Kalau ini semua kita lakukan, Yesus tetap betah di rumah. Dan ada firman, dan itu menyembuhkan. Amin. Karena kita nggak tahan bertahan. Saya akan lagi Efesus 4 ayat 26. Perlu nggak ditunjukkan Mazmur 117 tentang Tuhan kirim firman lalu menyembuhkan? Udah tahu ya? Oke. Apabila kamu menjadi marah, nah ini keren. Ini dilarang marah atau boleh marah kalimat ini? Baca dong, boleh marah atau dilarang marah? Boleh. Yang punya bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Balinya. Bahasa Inggris bilang be angry, marah kok disuruh. Hanya untuk suami istri. Jadi yang belum menikah, kamu nggak boleh marah.
Kalau mau marah menikah. Itu serius. Nah, ayat ini pun saya diskusikan dengan psikolog. Satu master, ya dua master, satu lulusan Sugio Pranoto, satu lulusan Maranatha Bandung. Oh, mana bahasa Inggrisnya tadi? Ada nggak bahasa Inggrisnya? Tadi saya lihat sepintas. Biangre ini marah itu disuruh, marahlah. Loh, kok nggak amin? Disuruh marah aja pura-pura. Tapi jangan kembali bahasa Indonesia. Marahlah, tapi jangan berdosa. Bagaimana marah berdosa? Marah tidak berdosa karena ada jamnya, yaitu teruskan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ini keren sekali. Bulan-bulan begini ini di Bali matahari terbenam jam berapa? 5.30. Oke. Jadi awas besok jam 5.25 stop man. Jadi pulang ke rumah bilang ma sorry ya ma, ya aku juga sorry pak aku salah hari ini. Aduh masuk rumah tertawa karena apa senang gitu. Nah yang ngerti bahasa Yunani periksa ayat 26 Efesus 4 itu tensesnya present continuous tense. Artinya berkelanjutan. Sebuah peristiwa yang terjadi terus menerus. Jadi begini suami istri. Ini jam berapa sekarang? Oh sudah lewat lama matahari terbenam. Awas nggak berdamai. Jadi sore-sore berdamai, makan malam bersama anak-anak sukacita, tertawa, naik ke takhta Tuhan, tempat tidur kita dengan perdamaian. Besok pagi bangun. Lanjut, makan kemana? Diizinkan sampai lu cepetan sampai sore lagi. Duh ini luar biasa. Serius itu artinya kayak ini. Nah, kalau Sabtu Minggu kan nggak kerja, terus gimana marahnya? Nah, saya belajar dari ayat ini, baca dari banyak buku-buku begini. Pilih salah satu dari 3 tempat yang tersedia untuk suami istri marah, tapi jangan di depan anak-anak. Dengar ya? 1, carilah kuburan. Lu serius? Marah di kuburan itu aman, penduduknya nggak dengar. 2, carilah pantai. Bali kan banyak pantai. Berteriaklah di situ, kalah dengan suara ombak. Nomor 3, carilah lapangan. Kan di Bali, Denpasar banyak lapangan. Betul nggak? Puputan, Pegok, mana lagi dia banyak. Nah, berteriaklah di situ. Sore-sore berdamai pulang tertawa-tertawa. Awas tidak. 27 berarti. Apa yang terjadi kalau suami istri sudah matahari terbenam, sudah waktunya tidur, tidak berdamai, sampai diajak nginep? Nah, goblok nggak suami istri ngajak nginep setan di rumah? Ini serius ini. Janganlah beri kesempatan pada iblis. Sama nggak saya berkata mengundang setan nginep di rumah, sama nggak artinya? Nah, ayat ini saya dapatkan ketika begini. Maaf ya, saya pernah ketemu nggak ada anak pendeta hidupnya kacau dan rusak? Pernah ketemu nggak anak majelis, anak hamba Tuhan, anak diaken, anak aktivis gereja? Kok begitu hidupnya? Ada tidak? Nah dari situ saya cari ayat. Apa kok bisa? Di mana firman yang mengajarkan mengapa anak-anak orang benar bisa kacau? Efesus 4, 26, 27. Begini saya baca. Iblis yang kita undang nginap di rumah karena kita tidak berdamai setelah matahari terbenam. Besok pagi iblis bangun sebagai tamu. Tamu kita kalau pagi perlu sarapan nggak? Atau begini kok tidak tamu? Maaf ya Pak, Bu, kami sibuk nggak punya sarapan cari sendiri. Itu sopan nggak tamu yang punya rumah kayak begini? Enggak, enggak. Iblis yang kita inapkan di rumah
Karena kita nggak berdamai setelah matahari terbenam. Iblis pagi-pagi perlu sarapan. Dan sarapan setan itu anak-anak kita. Maka itu mengapa suami istri yang gak harmonis, rata-rata anak-anaknya rusak. Saya berkata betul atau salah? Ini ayat. Mari nanti kita pulang dengan pengertian yang benar. Siapa yang ada di rumah kita? Cuma ada satu di antara dua, Tuhan atau hantu. Tuhan dibalik jadi apa? Ya sudah. Serius. Awas suami istri pulang satu langsung saudara situ. Awas. Pulang berdamai. Satu kali matahari terbenam, kita tidak berdamai. Iblis nginap di rumah. Gak ada tulisannya, gak ada catatannya, cuma saya percaya. Maka iblis itu kalau beranak cucu lebih cepat daripada nyamuk. Artinya hari ini kita nggak berdamai, matahari sudah terbenam, besok pagi kita bangun, setan sudah punya cucu di rumah kita. Bayangkan kalau sudah 21 kali matahari terbenam kita nggak berdamai, wih, setannya berapa banyak itu di rumah. Nanti nggak istilah ini. Ini yang menyebabkan kita nggak sehat. Surat 3 Yohanes mulai ayat 2 coba. Surat 3 Yohanes mulai ayat 3 Yohanes ya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Terus ini hamba Tuhan, pesan apa? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kita bagaimana? Baik-baik dan saja dalam repahan segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Maka itu istilah Latin mens sana in corpore sano itu nggak tepat. Tidak semua tubuh yang sehat itu jiwanya sehat, tapi justru kebalik. Jiwa yang sehat itu tubuhnya pasti sehat. Dan ini firman. Maka itu pemulihan keluarga dan kesembuhan itu tepat sekali. Jadi untuk sembuh bukan di ruang praktek dokter ini, dokter itu. Untuk sembuh bukan di rumah sakit ini, rumah sakit itu, tidak. Untuk sembuh di mana? Tempat tidur. Di tempat tidur, betul. Di rumah. Percuma saudara beli vitamin, suplemen, penyaring air yang puluhan juta untuk anak-anak. Kalau papa mama rajin bertengkar, lu ada tidak? Obat-obatan, vitamin, suplemen, air-air itu berguna nggak untuk kesehatan diri? Enggak. Karena Tuhan ingin semua sehat, roh, jiwa, tubuh kita, amin. Dan sehatnya karena pengampunan. Istilah bahasa Inggris bagus. Forgiving is healing. Tolong simpan kalimat. Tidak mengampuni itu sumber penyakit. Mengampuni itu menyembuhkan dan memulihkan. Dan itu betul. Amin. Luar biasa. Maka itu Raja Salomo menulis, hati yang gembira adalah loh, manjurnya jangan lupa. Saudara percaya enggak? Sampai kapanpun juga di dunia ini tidak akan ada perusahaan obat seterkenal apapun yang berani menambahkan satu kata manjur. Betul tidak? Tidak. Kenapa? Setuju. Ayo, kenapa? Kenapa nggak ada perusahaan obat yang berani menambahkan kata manjur di belakangnya? Takut dituntut. Hanya surga yang berani berkata, hati gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila sehat terus. Loh, betul tidak, saudara? Orang gila itu sehat loh, karena nggak mikir. Betul? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa tulang bisa kering?
nggak pernah tulang kering, tapi di dalam tulang ada yang basah, sumsum. Orang yang kecewa, sakit hati, putus asa, jengkel, marah, dendam, suka tersinggung dan sejenisnya, sumsumnya kering. Apa fungsi sumsum? Hasilkan darah. Pabrik darah. Apa fungsi darah? Untuk hidup. Jadi sumsum itu pabriknya kehidupan. Nah, kalau pabrik hidupnya tutup, orangnya titik. Enggak koma lagi. Nah, sumsum itu kering karena kecewa, putus asa, sakit hati dan sejenisnya. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Dan semua dimulai dari rumah. Malam ini suami istri pulang dengan baik. Saya beri contoh kesaksian terakhir. Satu kali ada seorang yang saya kenal, tapi bukan jemaat saya. Pak Daniel mampir sebentar ya ke rumah mertua saya. Oke, saya nggak kenal mertuanya. Nah, ternyata dia ada urusan untuk istrinya. Nah, ternyata sampai situ saya melihat di ruang tamu ada adegan yang sangat indah. Papa mertua terbaring di ruang tamu dan mama mertua menyuap dengan luar biasa. Akhirnya saya tanya, Ibu, sudah berapa lama Ibu nyuapin Bapak? Pokoknya adegannya senang sekali. Jawabannya saya sampai kaget. Sambil nyuapin sejak dia stroke. Ya ampun, saya bingung. Saya kaget. Saya nggak tanya lagi sudah. Awas ya, suami istri suap-suapan tunggu salah satu stroke. Itu maksud saya. Nah, maka itu dalam kehidupan ini luar biasa. Coba kalau firman Tuhan disampaikan seperti ini, semua bahagia nggak saudara? Nah, itulah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pulang dari sini nggak saling tertawa aus, tapi jangan kenceng di jalan-jalan. Sampai rumah, anak-anak ketemu, wah bahagia sekali. Indah firman Tuhan, betul? Gampang diikuti, betul? Nah, ini betul-betul ayat yang terakhir. Yohanes 5 ayat 20. Ini yang Papa minta kepada kita. Sebab Papa mengasihi anak. Saudara percaya Papa di surga mengasihi Tuhan Yesus? Tapi kita juga sebagai anak-anak, kita dikasih juga oleh Bapa di surga. Nah, ini apa sih bukti dia mengasihi kita? Kita sering lupa. Sebab Papa mengasihi anak, dan buktinya adalah Papa ngapain? Baca Papa ngapain? Menunjukkan berapa hal, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Kata sendiri ini begitu. Setelah Bapa mengasihi kita dengan cara dia menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakannya sendiri, bahkan Papa ngapain? Akan terusan menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kita menjadi heran. Ini yang dunia tunggu. Healing Room selalu menekankan kita punya otoritas yang Yesus beri, dan ini otoritas bahwa saudara dan saya sebagai gereja harus bisa nggak cuma melihat yang Papa kerjakan sendiri segala sesuatu, bahkan pekerjaan berjalan yang apa? Lebih besar lagi daripada itu. Pak Bishop tadi tanya desa mana, jemaat mana yang luar biasa itu? Pangkung tanah. Mangkutan. Pangkutan. Enggak cuma jemaat Mangkutan. Semua kita mulai hari ini mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Papa kerjakan, bahkan lebih besar
Markus 2 ayat 12. Cepat. Enggak boleh stop pada kita. Dan orang itu pun bangun. Ini waktu Yesus di rumah. Orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya dengan intonasi yang benar. Kalimat ini harus ada intonasi. 1, 2, 3. Ya. Ini belum pernah kita lihat. Izinkan saya ngomong. Kapan orang-orang di luar kita mengatakan kalimat ini? Oh, yang begini belum pernah kita lihat. Kalau kita ngerjakan sesuatu yang beda. Maaf, gereja selama ini mengerjakan rutinitas dan monoton. Saya berkata betul atau salah? Maka itu di luar kita nggak ada kagum dan heran. Mulai hari ini, dimulai dari gereja Kristen Protestan Bali dan semua gereja lain di Pulau Bali, di Indonesia dan dunia, kerjakan yang Bapa di surga telah tunjukkan sendiri kepada kita, sesuatu yang Dia telah kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Bishop. Terima kasih buat semua panitia yang bangga Tuhan. Mari kita mengakhiri dia.